Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Masih sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat juga ya? Nah, anak-anak, karena tema 7 sudah berakhir, ya sudah selesai. Jadi tugas-tugas juga sudah selesai. Dan yang terakhir di tema 7 adalah ulangan, ya. Jadi yang belum melaksanakan ulangan, silahkan, masih ada kesempatan. Oke, untuk itu kita akan melanjutkan ke tema terakhir. Nah, ini tema 8 ya. Di semester 2, tema yang terakhir. Nah, untuk itu silahkan bukunya disiapkan. Sudah dapat bukunya masing-masing ya. Nah, silahkan dibuka bukunya mulai halaman depan ya. Diikuti sampai pembahasan yang terakhir nanti. Oke, kita lihat dulu tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, maksudnya apa ini? Keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, berarti ini nanti membahas tentang keselamatan. Nah, baik di rumah maupun di perjalanan. Nah, keselamatan seperti apa yang harus kita ketahui? Nah, berarti kan banyak. Bisa saja kalau keselamatan di rumah itu harus menjaga kesehatan juga, seperti yang kamu lakukan sekarang. Kamu sekarang kan libur, nah, tapi di rumah tidak boleh keluar. Menjaga keselamatan dari apa? Dari bahaya penyakit. Makanya ini juga termasuk keselamatan di rumah dan juga di perjalanan. Ketika kamu keluar, mungkin naik sepeda atau mungkin naik apa, atau mungkin keluar sama ayah atau ibu, tetap menjaga keselamatan ya. Jadi tidak usah terburu-buru jika mau keluar. Nah, karena kondisi sekarang juga sedang rawan keluar ya, kita sedang menghadapi virus corona ya. Jadi kalau keluar atau mungkin di rumah ya, itu tetap menjaga kesehatan, menjaga keselamatan kesehatan. Kalau di luar, pergi pakai masker, bawa alat pembersih ya, hand sanitizer juga bisa untuk membersihkan tangan-tangan yang baru kena kotoran dari luar. Oke. Di tema 8 nanti ada 4 subtema. Apa itu? Kita lihat dulu. Subtema 1 nanti ada aturan keselamatan di rumah. Dan subtema 2 ada menjaga keselamatan di rumah. Subtema 3 aturan keselamatan di perjalanan, dan yang terakhir nanti subtema 4 menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang subtema 1 ya. Nah, kita buka dulu halaman 1. Nah, tentu saja halaman pertama ya, halaman 1. Kita amati di situ. Ini baru awal ya, pembukaan dulu. Nanti baru masuk ke PP1. Kita lihat dulu di situ ada aturan keselamatan di rumah. Ini subtema pertama, yaitu aturan keselamatan di rumah. Kita baca dulu. Ada teksnya di situ dan ada gambarnya. Mungkin teksnya berkaitan dengan gambarnya. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Nah, Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, amati gambar di bawah ini. Seperti yang tadi di awal penjelasan ya. Jadi ada aturan di rumah, ada aturan di perjalanan. Nah, gambar pertama. Nah, itu mereka semua sedang melakukan apa itu? Memasak ya, membuat apa itu? Nah, itu salah satu apa? Aturan di rumah. Nah, membantu ibu memasak. Nah, jadi ada aturan membantu ibu memasak setiap hari libur. Kemudian
apalagi itu di dalam kendaraan. Nah, berarti di perjalanan. Kalau sampingnya memasak itu apa? Mengunci pintu. Nah, jadi setiap mau pergi jangan lupa kunci di pintu. Nah, itu berarti termasuk aturan di rumah ya. Terus yang bawah, yang naik bus tadi, naik kendaraan, memakai sabuk pengaman. Nah, ini termasuk menjaga keselamatan di perjalanan, mematuhi aturan. Aturannya apa? Pakai sabuk pengaman supaya apa? Tidak terjadi benturan kalau ada kecelakaan. Jadi ada sabuk pengaman. Nah, yang terakhir, yang keempat itu menyeberang melewati zebra cross. Ya, zebra cross itu adalah tempat penyeberangan. Jadi kalau kamu menyeberang saat berangkat sekolah, lewat wajib ya, yang wajib dilewati itu adalah zebra cross. Itu aman karena di situ ada tempat untuk menyeberang. Jadi kamu harus mematuhi aturan, jangan seenak sendiri. Ya, sudah nggak mematuhi aturan, kamu nyebrang seenak sendiri, tidak melalui zebra cross, langsung saja nyebrang. Nah, nggak sengaja ada kendaraan lewat, tertabrak ya kamu. Nah, itu kalau tidak mematuhi aturan. Jadi usahakan kalau di rumah ataupun di perjalanan atau di luar tetap patuhi peraturan ya. Jadi seperti itu, kamu tahu lampu lalu lintas ya, bahasa Jawanya apa? Lampu bangjo. Nah, bahasa Jawanya itu ya, kenapa kok bangjo? Ya, bangjo itu kan dari tembung campuran tugel. Kalau bahasa Jawa namanya abang karo ijo, namanya bangjo. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya lampu lalu lintas ya. Nah, di Indonesia ataupun di negara lain itu pasti ada lampu lalu lintas. Nah, untuk apa toh lampu lalu lintas? Untuk mengatur jalannya kendaraan ya. Kalau warna merah menyala berarti kendaraan harus berhenti karena ada kendaraan lain yang akan lewat. Nah, saat kendaraan lain itu lewat berarti lampunya hijau. Nah, kalau kuning apa? Kuning itu bersiap untuk berhenti ya, bukan bersiap untuk tancap gas ya. Nah, tapi bersiap untuk berhenti. Nah, tapi biasanya kalau kamu dibonceng ayahmu atau ibumu, kalau lihat lampunya sudah kuning ya, oranye, tancap gas ya, nanti keburu merah ya kan. Nah, tapi itu salah sebetulnya ya. Kalau lampunya sudah kuning, sudah oranye, itu harus bersiap untuk berhenti karena mau merah ya, bukan tancap gas ya, kebalik ini nanti. Nah, itu kenapa harus dipatuhi? Kalau tidak kamu patuhi bisa terjadi kecelakaan ya. Nah, udah merah tancap gas, nggak tahu di sebelah kanannya ada mobil yang jalan karena hijau. Nah, terjadilah kecelakaan. Itu kalau tidak mematuhi peraturan. Nah, apalagi tidak pakai helm. Nah, helm kan juga aturan ya. Kamu harus pakai helm wajib. Nggak pakai helm ditilang sama polisi. Nah, kenapa tuh harus dipatuhi peraturan? Karena untuk menjaga keselamatan. Nah, tadi seperti yang ada di buku tema, jadi aturan keselamatan baik di rumah atau di luar. Nah, paham ya maksudnya? Oke. Di bawah ada pertanyaan, apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Kemudian, apakah kamu setuju dengan yang dilakukan Udin? Nah, yang dilakukan Udin itu apa? Ya, mematuhi aturan. Kalau keluar ya kunci di pintu, ya kan? Nah, terus kalau di rumah membantu ibu memasak atau membuat kue. Di dalam kendaraan atau di luar pakai sabuk pengaman. Saat menyeberang lewatlah zebra cross. Itu tadi apa yang dilakukan Udin ya dan kawan-kawannya mungkin ya. Kemudian apakah kamu setuju? Ya, tentu saja setuju ya. Karena yang dilakukan Udin adalah
sesuatu yang wajib dilakukan. Ya, kenapa kok wajib? Nah, karena aturan. Oke, kita next dulu. Nah, aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Nah, untuk keselamatan diri dan keluarga ya, itu kalau di rumah. Nah, kalau di luar, untuk diri kita dan orang lain. Kalau di luar, kalau di rumah berarti untuk diri kita dan keluarga. Nah, apa tuh maksudnya kok berguna untuk diri sendiri dan keluarga? Nah, misalnya kamu membantu ayah seperti yang Udin lakukan itu. Terus kamu tidak mau membantu ayah memasang jam dinding. Nah, apa yang terjadi? Nah, jam dindingnya tidak jadi terpasang. Nah, karena tanpa bantuan kamu juga ayah juga tidak bisa memasang kalau sendirian. Akhirnya jamnya tidak terpasang. Ya. Nah, besoknya kamu berangkat sekolah. Nah, ini sudah jam 7 atau jam berapa ini? Nah, karena jamnya nggak ada. Siapa yang rugi? Karena kamu nggak bisa melihat jam, yuk, kamu sendiri yang rugi ya. Kamu juga membuat orang lain tidak bisa melihat jam. Nah, makanya aturan harus dipatuhi. Nah, kita amati dulu di gambar halaman 2. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, kita bahas lagi. Lihat, amati gambarnya. Gambar pertama, ibu dan Udin ya, dan kakaknya atau adiknya itu ya, sedang memotong jagung gitu. Nah, kalau memotong jagung ada aturannya. Apa? Pakai alasnya ya. Kemudian pegang jagungnya, gunakan pisau, hati-hati saat memotong. Nah, pelan-pelan, tidak usah keburu-buru. Nah, jadi kita tetap menjaga keselamatan. Kalau kamu buru-buru, nah, kena tanganmu berdarah nanti. Nah, terus yang sampingnya, misalkan itu siapa tadi? Udin ya. Nah, Udin sedang membantu ayahnya memasang jam dinding. Harus pakai tangga. Nah, kalau pakai kursi nanti berbahaya, peleset jatuh. Nah, tidak menjaga keselamatan. Nah, makanya dibantu oleh ayah karena menjaga keselamatan kamu. Kalau kamu sendirian, kepleset jatuh, siapa yang nolong? Nah, sebaliknya juga, ayah sendirian, gak kamu bantu, kepleset jatuh, siapa yang nolong? Nah, makanya tetap menjaga keselamatan. Nah, Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Nah, ini yang utama. Melakukan sesuatu itu harus dengan hati-hati. Tidak usah terburu-buru. Ya. Nah, membantu ayah buru-buru karena temannya sudah menunggu mau bermain layangan. Ayo cepat. Ayo ayah cepat. Nah, karena buru-buru kakinya terpleset, jatuh akhirnya. Nah, itu makanya melakukan sesuatu harus hati-hati ya. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan ya. Oke, itu tadi tentang keselamatan di rumah. Nah, baik di rumah atau di luar. Sekarang kita buka halaman 9. Halaman 3. Nah, kok 9? Kita amati halaman 3 ada apa ini ya? Ayo mengamati ya, kita amati dulu. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Nah, karena Udin itu anak yang taat pada aturan, jadi semua kegiatan dia atur memakai jadwal. Oh, saya tulis besok Senin jam 6 bangun. Kok jam 6? Jam 4 aja. Senin. Nah, ditulis sama Udin. Ya. Hari Senin. Ya, waktunya jam 4 pagi. Kegiatannya apa? Sholat subuh. Terus tulis lagi kegiatan kedua
jam 5. Jam 5 sarapan. Nah, dan seterusnya sampai berangkat sekolah jam berapa? Ditulis sama Udin. Karena Udin itu anak yang taat pada aturan. Apakah kamu juga semacam itu? Ya, boleh ya kalau mau menulis kegiatanmu sehari-hari, ya tulis biar tidak lupa. Makanya kalau kamu taat pada aturan, pasti kamu berangkat sekolah tidak terlambat, ya dah. Tugas-tugas juga selesai berangkat sudah tidak punya tanggungan. Nah, PR sudah dikerjakan. Nah, karena ditulis. Nah, itu taat pada aturan. Nah, karena tadi Udin menulisnya menggunakan waktu, ya. Nah, jam sekian, jam sekian. Nah, mau apa? Sarapan jam 7. Nah, terus makan siang jam 12. Sholat zuhur jam 13. Nah, ini tadi waktu. Kalau kita amati di dalam gambar halaman 3, nah, ada gambar dan ada jamnya itu. Nah, ada jam itu yang menunjukkan waktu. Nah, pukul berapa Udin sarapan pagi? Kita lihat pada jamnya. Jam berapa itu? Ayo, siapa yang bisa membaca jamnya itu jam berapa? Nah, jam, ya betul, jam 6.00 atau jam 6 pagi. Nah, jam 6.00 atau jam 6 pagi. Kemudian Udin berangkat sekolah pukul berapa itu? Oh, kita lihat. Oh, ternyata jam 7.00. Jam 7 pagi berangkat. Kemudian gambar ketiga, Udin pulang itu ya. Nah, membuka pintu, ketok-ketok pintu. Jam berapa itu? Oh, ternyata jam 11.00 atau jam 11 siang. Ya. Nah, duh, Pak, kok bisa jam 6? Kok bisa jam 7, jam 11 itu dari mana sih? Saya masih bingung. Nah, siapa yang masih bingung membaca jam? Ya. Siapa? Bingung? Nah, sekarang perhatikan. Jam itu ada jam analog, ada jam digital. Apa? Digital. Nah, kalau membaca yang jelas ya. Jam analog itu jamnya bagaimana? Jam analog. Kalau jam analog itu menunjukkan jarum. Kalau jam digital itu menunjukkan angka. Nah, ini jam analog ya. Nah, gini aja nggak usah bagus-bagus. Nanti boleh digambar lagi. Nah, di negara kita itu menggunakan 24 jam ya. 24 jam. Loh, kok saya pernah dengar Pak ya? 24 jam itu gimana ya? Nah, ya memang Indonesia menggunakan waktu yaitu 24 jam. Maksudnya 24 jam itu bagaimana? Nah, maksudnya 24 jam itu jamnya dimulai dari 0 ya, ini jam 0. Nah, 000. Nah, apa ini jam 0000? Itu jam 12 malam ya. 00:00 12 malam. Nah, terus setelah 00:00 yaitu adalah 01.00. Nah, berarti jam 1. Jam 1 apa? Jam 1 pagi ini, jam 1 dini hari ya. Jam 1 dini hari. Jam 1 pagi. Nah, ini menggunakan 24 jam. Kalau ditulis terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti akan kembali lagi ke 00. Nah, berputar jadi. Nah, ini kan ada yang menunjukkan. Nah, gini. Pak tambah ya gini ya. Biar jelas. Nah, nanti kalau mau menggambar yang bagus ya,
Silakan. Nah, ini berarti jam 12 malam ya. Nah, di sini berarti jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, terus jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ya. Nah, kita lihat contoh gini ya. 00. Nah, 00 ini ibaratkan hari Senin. Ya, hari Senin ya. Berarti kalau jam 1 pagi ini hari Senin. Nah, Senin ini 1 malam ya. Jam 1 malam itu hari Senin. Nah, terus jam 2 malam, jam 3 malam, 4, 3 pagi ya kok malam. Nah, pagi, 3 pagi, 4 pagi subuh ya ini. Terus jam 5 subuh, jam 6 pagi kamu bangun, mandi, sarapan, berangkat sekolah, pakai baju dulu tapi ya. Nah, terus jam 7 berangkat sekolah misalkan. Ya, nyampe sekolah jam 7 juga. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 11 siang kamu pulang sekolah. Nah, terus ini jam berapa? Jam 12, jam 11, jam 12 siang. Nah, ini dibaca bukan jam 1. Nah, setelah jam 12 adalah jam 13. Nah, karena apa? 24 jam. Nah, jadi harus sampai 24. Berarti ini jam 1 siang atau membacanya yang benar adalah jam 13.00. Karena setelah jam 12 itu kan, setelah 12 kan 13. 13 terus 14, bukan jam 2 lagi ya. 14, 15, 16, 17. 17 berarti jam 5 sore. Terus 18, 00 ini jam 6 maghrib. Nah, jam 6 petang. Nah, 18. Nah, kalau kamu pernah membaca undangan ayahmu diundang untuk tasyakuran, tahlil, ba'do maghrib, pasti tulisannya jam 18.00. Itu namanya jam 6 maghrib ya, sore, petang ya namanya. 18 terus 19 itu jam 7 malam. 19, 20 jam 8 malam. Terus 21 jam 9 malam. 22, 23 jam 11 malam. Nah, setelah 23 itu kan 24. Nah, ini namanya 24 jam. Tapi tulisannya tidak 24, yaitu 00.00. Nah, setelah melewati 00, bergantilah hari Selasa di sini. Nah, ini Selasa. Nah, namanya 24 jam. Paham ya maksudnya? Dan ada jarum. Kalau jarum panjang ya, ada jarum pendek. Nah, jarum pendeknya misalkan di sini. Nah, di sini jarum pendek. Berarti ini jam berapa? Bisa jam 9. Yang dibaca adalah jarum pendeknya. Ya. Jarum pendek mengarah ke angka berapa? Oh, angka 9. Berarti sekarang adalah jam 9 pagi, bisa jam 21 malam. Nah, karena 9 itu kalau malamnya itu 21. Kalau paginya jam 9. Ya, paham ya? Dan jam ini berputar satu arah ke kanan gini. Ya, mengarah ke kanan. Ya, tahu kan? Oke, itu saja untuk pembahasan jam. Ya, nanti bisa dicari tahu sendiri lagi. Kita next dulu biar nggak lama. Kita lihat bawahnya halaman 3. Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti pukul berapa? Berapa? Ya pukul 6. Nah, kenapa kok dibaca pukul 6? Karena 12 itu menunjukkan angka 00. Nah, ya menunjukkan angka 00. Jadi gini,
Kalau jarum panjang tepat di angka 12. Nah, ya, jarum panjang tepat di angka 12. Itu berarti belakangnya 00. Nah, yang dilihat adalah jarum pendeknya. Jarum pendeknya mengarah ke berapa? 6. Berarti 6.00 karena jarum panjangnya di angka 12. Ya. Nah, kalau misalkan jarum pendeknya di angka 8, terus jarum panjang di angka 12, berarti ya 8.00 ya. Pokoknya kamu lihat, kalau panjang di angka 12 sejajar ya, menuju angka 12 yang panjang, jarum panjang, itu nanti belakangnya 00. Ya, jadi tepat pukul 8. Tidak lebih, tidak kurang. Beda lagi kalau jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 1 misalkan. Nah, berarti jam berapa? 6.00 juga. Ya, salah. Ya, lewat 5 menit 0.5. Ya. Kenapa kok lewat 5 menit, Pak? Ya. Setiap menunjuk angka itu kelipatan 5, ya. Jadi kalau menunjuk angka 1 berarti 05. Nah, startnya awalnya itu dari 00 ya, dari 12. Dari 12 itu kan 00 tadi. Nah, kalau loncat ke 1 berarti loncat 5 menit. Nah, lurusnya di 1 tuh loncatnya berarti 5 kan. Menit, berarti 6.5. Kalau di 2, nah 2 berarti tinggal kelipatan 5, tambahkan 5 lagi kan 10, berarti lewat 10. Kalau di 3, nah di 3 berarti loncat 5 lagi, 10 tambah 5 berapa? 15, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu membacanya seperti itu. Oke, nah kita next dulu. Nah, next. Nah, ini jarum pendek menunjuk angka 7. Nah, tadi sudah bahas toh. Terus jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti dibaca pukul 7. Nah, pukul 7. Nah, terus yang ketiga, jarum pendek menunjuk angka 11. Dibaca bagaimana? Pukul 11. Jadi kalau kamu ditanya, sekarang jam berapa? Ternyata jarum pendeknya menunjuk angka 11. Oh, pukul 11. Nah, ya, pukul 11. Kalau siang, kalau malam, pukul 23. Nah, tapi kalau yang bertanya bingung ya pukul 11 aja. Pukul 11 malam. Nah, kan sudah paham hari ini malam waktunya ya. Nah, sekarang coba untuk berlatih, kamu kerjakan halaman 4 ya. Itu ada jarum yang menunjuk. Nah, ada jarum jam yang menunjuk angka. Ya, ingat yang pendek itu yang merah, yang panjang yang hijau. Tapi setiap jam punya warna yang berbeda. Ya, dilihat jarumnya yang panjang yang mana, yang pendek yang mana. Ya, kalau yang panjang berarti lebih panjang. Jadi dia pasti melewati angka. Kalau jarumnya yang pendek tidak melewati angka, jadi dia agak menjauh dari angka. Nah, sekarang kamu tulis di buku tema bisa, kalau cukup di sini ya. Kamu tulis ini dibaca pukul berapa, ini dibaca pukul berapa, dibaca pukul berapa, terus sampai terakhir dibaca pukul berapa. Oke, paham? Paham ya maksudnya? Nah, silahkan ini kamu kerjakan dulu. Kalau sudah, jangan lupa untuk difoto. Oke ya, nanti di pause dulu. Kalau sudah, baru dilanjutkan. Nah, kalau sudah dikerjakan, kita lihat halaman 5. Halaman 5.
Ada apa di halaman 5? Oh, ada ayo membaca. Nah, karena tadi sudah pusing tentang jarum jam. Nah, pusing ya. Kita latihan membaca lagi. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, apa tuh lafal dan intonasi yang tepat? Ya, pasti sudah tahu dong. Nah, tahu dong ya. Tahu pasti. Lafal itu adalah pengucapan. Ya, contohnya A, I, U, E, O jelas. O berbunyi A, berbunyi O, berbunyi I, itu namanya lafalnya jelas. Kalau intonasi itu tinggi rendahnya suara. Suaramu terdengar sampai di rumahnya tetanggamu apa tidak. Nah, itu nama intonasi. Wah, itu siapa toh? Membaca kok keras sekali. Ya, sampai kampung sebelah terdengar. Nah, itu namanya intonasi. Berarti membacamu keras. Ya, itu namanya intonasi. Nah, di bawah itu ada teks, yaitu aturan ketika sarapan pagi. Nah, apa loh aturan ketika sarapan pagi? Nah, silahkan kamu baca dulu. Beri waktu ya. 5 menit cukup. Oke, silahkan dibaca dulu. Ya, sudah ya, sudah dibaca ya. Nah, apa saja aturan sarapan pagi? Aturan ketika sarapan pagi yaitu mencuci tangan sebelum makan ya. Nah, seperti yang kamu lakukan di rumah, rajin-rajin cuci tangan. Jadi sebelum sarapan harus cuci tangan dulu. Ya, jangan langsung dimakan. Nah, kamu nggak tahu di tanganmu ada kotoran apa tidak. Biasakan cuci tangan sebelum makan. Duduk posisi yang benar. Jangan berdiri, tidak baik. Makan kok berdiri. Nah, Pak, prasmanan kok. Nah, beda lagi. Itu kalau kamu di tempat acara ya. Nah, kalau di rumah harus sopan. Nah, mengambil, makan, dan minum dengan tertib. Nah, kalau ambil, makan, dan minum tertib. Apa tuh tertib? Ya, pelan-pelan, ya, jangan kerusak-kerusuk, ya. Sini. Aku mau ngambil ayam. Nah, nggak boleh ya, yang sopan. Terus berdoa, ini yang paling penting. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran yang dianut. Kenapa harus berdoa? Karena berdoa sebelum makan itu adalah hal yang wajib, yaitu kita bersyukur atas karunia yang diberikan. Nah, jadi hari ini kita masih bisa makan, kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Berdoa sesuai dengan sila ketiga, ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berdoa sebelum makan. Terus apa? Makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nanti keselak ya, biji jagungnya tertelan, nggak bisa keluar nanti. Ya, pelan-pelan kalau makan. Karena kalau kamu makan terlalu cepat juga tidak baik di perut. Lambungmu nanti bisa cepat rusak karena sakit. Karena kamu buru-buru ya, harus pelan-pelan. Terus tidak banyak bicara. Kalau makan jangan bicara ya. Baru makan sudah ngomong. Nah, ya. Akhirnya keselak nanti. Ya, makan habiskan dulu baru kita bicara lagi. Setelah makan, kebiasaan yang baik adalah dicuci piringnya hingga bersih ya. Kalau sudah, setelah makan berdoa lagi sesuai agamanya. Kalau Islam bagaimana doa sesudah dan sebelum makan ya. Paham ya? Itu tadi aturan ketika sarapan pagi. Nah, di dalam aturan sarapan pagi tadi, apa yang bisa kita ambil? Apa? Tentu saja kita tahu aturannya, ya, menjaga keselamatan. Lah, kok menjaga keselamatan, Pak? Makan memangnya ada musibahnya? Loh, kamu tidak tahu?
makan itu bisa menyebabkan kematian. Apa contohnya? Ya seperti tadi, buru-buru akhirnya keselak ya. Terus tertahan di dalam tenggorokan, akhirnya pernapasannya terhenti. Ya, langsung mati ya. Siapa yang mati ya? Yang makan meninggal dunia akhirnya. Nah, makanya makan itu perlu ada aturan karena untuk menjaga keselamatan saat makan. Nah, di dalam aturan tadi ada tulisan yang berbunyi apa? Berdoa kepada siapa? Tentu saja Tuhan. Nah, di dalam tulisan tadi juga berbunyi Tuhan yang Maha Esa. Nah, ada aturan penulisan. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, huruf kapital itu digunakan untuk menulis beberapa tulisan, yaitu nama orang, nama jalan, nama tempat, ya, nama-nama tertentu. Nah, yang paling penting adalah nama Tuhan. Setiap kata yang berbunyi Tuhan atau yang sama atau kata ganti Tuhan itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya apa? Ya Tuhan harus kapital. Ya, atau Allah harus juga kapital. Kata gantinya apa? Yang Maha Esa, yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu siapa? Ya tentu saja pasti Tuhan. Kalau Tuhan berarti harus huruf kapital seperti yang ada di bawah ini. Nah, yang Maha Esa itu harus huruf kapital semua. Ya, tidak ada yang huruf kecil kecuali huruf belakangnya ya. Huruf kapital itu kan huruf yang ada di awal kalimat. Nah, tuh, yang Maha Esa kan kalau awal kalimatnya berarti harusnya huruf Y saja. Ya, karena ini nama Tuhan, setiap pemisah ini kan pisah. Itu berarti harus huruf besar lagi atau huruf kapital ya. Nah, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang dan sebagainya. Ada berapa sifat Allah? Ada 99 toh. Itu berarti semuanya huruf kapital ya. Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Melihat, yang Maha Mengetahui. Nah, semuanya nama-nama sifat Tuhan atau Allah berarti harus huruf kapital. Oke, paham ya? Nanti kalau ada penulisan yang di situ berbunyi Tuhan atau yang sama dengan Tuhan atau kata ganti Tuhan ya, sifat Tuhan, sifat Allah ya. Kalau dalam agama Islam itu sifat-sifat Allah. Ya, huruf kapital ya. Jangan sampai lupa. Itu wajib. Kita lanjut. Nah, next dulu ya. Nah, coba kamu tulis ya, di situ ada kalimat atau kata ganti Tuhan. Yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Buatlah kalimatnya. Ya. Jadi kamu tulis buat kalimat sesuai dengan 5 kalimat ini ya. Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kamu tulis lagi di sini ya, sesuai dengan ini. Ya, contohnya Tuhan itu Tuhan yang Maha Mengetahui. Nah, itu kan jadi kalimat. Nah, jadi kamu tulis lagi dengan benar ya. Nah, jadi tulis dengan benar ya. Paham toh? Oke, untuk tugasnya yang ini silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah, kita next ke pembahasan berikutnya. Oke, silakan ini dikerjakan dulu. Saya beri waktu atau kamu pause dulu ya. Pause dulu, kalau sudah kerjakan. Ya, silakan dikerjakan dulu. Nah, kalau sudah
kita next ke halaman berikutnya ya. Jangan lupa untuk difoto ya. Oke. Nah, ayo bernyanyi. Waduh, ini menyanyi ini ya. Oke, kita bahas dulu. Masih ingat kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Tentu saja kita harus berdoa, karena dengan berdoa kita mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, itu tadi yang sudah kita lakukan sebelum makan. Nah, bersyukur itu kepada Tuhan juga dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, tahu lagunya kamu? Tidak tahu? Nah, nanti Bapak contohkan ya. Dalam lagu ini itu ada tekanan nada kuat dan nada lemah. Masih ingat ya? Tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Nah, kalau tekanan nada kuat, tandanya bagaimana? Tandanya yang lebih besar. Nah, kalau nada lemah, yang lebih kecil. Nah, ini kamu lihat di sini. Kecil berarti nada lemah. Nada 5 atau sol ya. Ini berarti lemah. Terus nada ini kuat, berarti nada mi atau 3 ini kuat. Lah, bagaimana lagunya ini? Kita lihat dulu. Lagunya menggunakan birama berapa? 2/4. Nah, berarti 2 ketukan. 2 ketukan itu bagaimana? 2 ketukan ya gini. Nah, jadi tu ba tu ba tu ba tu ba tu ba. Nah, nadanya 2 ketukan. Yang menciptakan Bapak Ate Mahmud. Nah, jadi nadanya itu biramanya 2 ketukan, 2/4 ya. Jadi setiap ruas terdapat 2 ketukan. Jadi tu wa tu wa tu wa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, itu ketukannya seperti itu ya. Ya, kita ulang lagi, coba. Jadi nadanya biramanya 2 ketukan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oke, bisa ya? Nah, kalau bisa, coba sekarang kamu perhatikan, Bapak beri musiknya ya. Jadi kamu dengarkan sambil menyanyikan ya. Masa lupa tadi sudah Bapak contohkan ya. Ya toh, kalau bingung nanti kita nyanyikan bersama-sama dulu ya. Terus yang kedua nyanyikan sendiri. Oke, kita lihat dulu lagunya dengan iringan musik berikut. Kita coba nyanyikan bersama dulu ya. Oke. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Coba sekali lagi bersama-sama. Bisa ya, bersama-sama ya.
Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, sekarang coba nyanyikan sendiri. Ya, oke. Tadi sudah bisa tahu lagunya, sudah dinyanyikan bersama, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Dalam lagu ini tadi ada nada yang bertekanan kuat dan nada yang bertekanan lemah, ya. Nah, kalau bertekanan lemah itu berarti nadanya tidak kuat. Nah, jadi saat dinyanyikan itu terasa biasa. Nah, jadi nafasnya itu biasa, tidak terlalu apa ya namanya apa itu artikulasinya, kekuatan ya, kekuatan saat kamu membunyikan nadanya itu tidak terasa berat. Nah, itu namanya tekanan lemah ya. Nah, nada yang bertekanan kuat itu disimbolkan dengan itu lebih besar yang bertekanan kuat. Kalau bertekanan lemah itu lebih kecil. Nah, seperti yang tadi ada di lagu Terima Kasih Ya Tuhan ya, dengan birama 2/4. Nah, supaya lebih paham dan jelas dan bisa hafal lagunya, tugasmu yang terakhir di video ini adalah silahkan kamu coba nyanyikan ya, nyanyikan ya, terus direkam ya, atau di video saja biar terlihat ya. Terus kamu pakai iringan tepuk tangan atau mungkin punya alat untuk membunyikan iringannya, pakai apa? Pakai sendok atau pakai gelas dipukul atau pakai yang lain ya. Punya alat musik ritmis ya, boleh ya, silakan dicari sendiri ya. Terus kamu coba nyanyikan ya, terus direkam di video ya. Oke, itu tugas yang terakhir di video ini. Silakan mulai dari awal tadi dikerjakan dan jangan lupa untuk dikirim kalau sudah selesai. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.